sahabat Cahaya. Saya akan ceritakan tentang cerita legenda Pawang Tengalam dan Nurul Fatimah. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di suatu desa hiduplah seorang pria yang bernama Sumbi dan yang sudah berumah tangga dengan berumiti. Sudah 1 tahun mereka menikah, maka melahirkanlah istri ini anak laki-laki. Ditanyakanlah kepada dukun atau yang dikenal dukun si Basu. Kata dukun, anak ini tidak baik, ini anak keparat. Benar saja kata dukun itu. Dalam 4 harinya matilah ibunya, dan ke-8 harinya mati pula ayahnya. Akhirnya anak ini dijaga oleh kakek neneknya. Kakeknya menciptakan nama anak ini Pawang Tengalam. Karena Pawang Tengalam sangat rewel, akhirnya timbullah niat jahat si nenek untuk membunuh anak ini. Tapi nenek ini tidak tega. Dia membunuh anak ini dengan cara membuat anak ini di lintasan jalan kerbau dan lembu. Setelah keesokan harinya, tepatnya di siang hari, pemilik kerbau dan lembu ini melepaskan kerbau dan lembunya. Tapi satupun kerbau dan lembu tidak mau berjalan melewati anak itu. Penjaga kerbau dan lembu itu kebingungan. Apakah gerangan pada anak ini? Kata penjaga kerbau dan lembu itu di dalam hatinya. Lalu diambilnyalah anak itu, dibawakanlah kepada kakeknya. Hingga singkat cerita, anak itu dibesarkan oleh babi. Dia diasuh makan makanan apa yang dimakan oleh babi, minum apa yang diminum oleh babi. 20 tahun kemudian, anak ini tumbuh dewasa. Anak ini mengikuti penjual garam, tapi anak ini kesasar. Dia berada di jalan buntu belantara. Akhirnya tiba-tiba datang ular besar yang ingin menerkam Pawang Tengalam. Kata ular itu, kenapa kamu di sini, cucu? Tidak pernah ada orang di sini. Engkaulah santapanku. Kata ular itu. Takutlah Pawang Tengalam. Dia harus pikir bagaimana caranya untuk melarikan diri. Lalu dia tunduk kepada ular itu dan menyerahkan dirinya supaya dimakan. Pawang Tengalam berkata, tidak apa-apa aku dimakan, asal aku bisa berjumpa dengan ibu ayah sana di atas sana. Setelah itu, ular itu melihat tangan anak itu. Lalu ular itu tidak mau memakan anak itu. Dibantunyalah anak itu, ditunjukkan jalan yang harus ditujunya. Saat di pertengahan jalan, ia melihat sebuah kolam. Ia mandi di sana tanpa berpikir panjang. Tiba-tiba saat dia mandi, di belakangnya ada seorang kakek-kakek yang mengejutkannya. Cucu,
hidup. Setelah itu kakek itu melihat retak tangannya. Dia bukan pantas untuk dimakan. Hingga singkat cerita, dibawanyalah pawang terlarang ke rumahnya. Dia diajarkan mantra-mantra supaya dia menjadi sakti. Singkat ceritalah, ada saudara yang ada pengumuman di desa. Siapa yang menyembuhkan anakku dari penyakit, dia akan menjadi suaminya. Setelah itu, pawang terlalu diajarkan mantra-mantra. Singkat ceritanya, pawang terlalu sampai di sana. Pawang terlalu tidak sangat baik diajarkan. Dia diberi makan oleh nasi anjing dan diperlakukan sangat buruk. Setelah itu, ia memanjat pohon yang sangat tinggi untuk mengambil madu di lebah. Setelah diambilnya,